Servus, kembali channel Holy Baget. Guys, jadi hari ini aku pengen share ke kalian suatu tema yang sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti kalian, tapi tujuannya adalah sebenarnya supaya kalian lebih aware bahwa ketika kalian ke Jerman, kalian harus berhati-hati terhadap hal ini, dan supaya kalian juga nggak kaget ketika mengalami ini ya. Ketika kalian mengalami ini, kalian tahu bagaimana kalian harus meresponnya. Ya, lebih tepatnya hari ini aku pengen share ke kalian tentang pengalaman rasisme di Jerman. Nah, jadi aku bakal share pengalaman aku sendiri, bagaimana aku pernah mengalami yang namanya rasis, dan juga bagaimana aku menghadapi rasisme ini. Nah, tapi sebelumnya aku pengen kasih tunjuk kalian satu video yang waktu itu sempat viral di Jerman, yaitu adalah, langsung aja kalian lihat videonya. She almost hit me, right? Hi. Don't do it. Ayo, bantukan. Oh, follow kado to papa. Racist, yeah. Don't do it. Nah, jadi sebelumnya aku pengen mungkin komentarin sedikit tentang video ini. Mungkin kalau misalnya kalian lihat di awal-awal sempat ada yang sampai ditonjok. Itu sejujurnya aku jarang lihat. Jadi buat aku sendiri sebenarnya agak aneh, karena sejujurnya rasisme yang sering kali aku lihat, sering kali aku dengar, dan aku alami sendiri itu lebih banyak ke verbal ya, atau lisan, dibanding ke fisik. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari video di akhir-akhirnya diledekin kayak matanya kecil, atau dibilang cincangcong gitu, kayak ibaratnya orang Cina ya, itu aku pernah ngalamin. Dan apalagi mata aku kecil gini ya, kalian bisa lihat. Nah, kalau gitu aku langsung share aja pengalaman aku sendiri. Jadi pertama kali aku nyampe di Jerman itu, aku nyampe di kota Karlsruhe. Itu lokasinya di Baden-Württemberg, dan sebenarnya aku di situ cuma 3 atau 4 bulan gitu kira-kira. Dan dari pengalaman aku sendiri pun, aku nggak pernah dirasisin sekalipun. Sekalipun benar-benar aku nggak pernah dirasisin di kota Karlsruhe. Dan pengalaman aku dirasisin pertama kali itu adalah di Köln. Aku benar inget banget di Köln. Jadi waktu itu aku lagi jalan kaki aja bareng, waktu itu lagi jalan-jalan aja sih, pengen ketemu temen yang ada di sekitaran situ. Aku berdua bareng teman aku, dan kita lagi jalan, terus papasan aja sama anak muda gitu, mungkin kira-kira umur 15 tahun, mungkin lagi SMP atau SMA gitu. Dan ya terus kayak diledekin nih how gitu, dan diledekin juga kayak mata kita kecil dan lain-lain. Dan sejujurnya waktu itu aku lumayan panas, lumayan kesel juga, karena apalagi itu pengalaman aku pertama kali di Jerman ya. Sebenarnya di Indo aku juga pernah mengalami hal yang serupa, tapi ya udahlah, karena aku juga tahu faktanya aku orang Indonesia, jadi aku mungkin maafkan saja. Tapi karena di sini ya aku tahu faktanya juga bahwa aku orang asing di sini, makanya lebih kesel aja, lebih kerasa rasis gitu. Tapi karena aku waktu itu masih lumayan awal-awal di Jerman, jadi aku let it go aja, aku nggak konfrontasi atau yang lain-lainnya. Karena awal-awal di Jerman aku kayak mikir, udahlah jangan cari masalah, masa baru nyampe di Jerman ntar tiba-tiba urusan sama polisi lah, atau jangan-jangan bisa sampai deportasi kan. Ya, dan aku nggak pengen sampai hal-hal yang makin muluk. Padahal dengan sesimpel memaafkan saja itu udah bikin semua lebih nyaman. Nah, pengalaman kedua dan pengalaman seterusnya sebenarnya hampir selalu aku alamin di München, yaitu adalah kota di mana aku tinggal. Dan sebenarnya aku alaminnya ada beberapa kali sih, tapi kejadiannya memang mirip-mirip ya. Dan kejadian yang paling sering itu sebenarnya adalah ketika aku beli doner. Jadi biasanya kalau misalkan pertama kali aku masuk ke toko doner gitu, penjualnya suka kayak ledekin ni hao, konnichiwa, atau ya antara dua itu sih sebenarnya. Sebenarnya jujur aku nggak yakin apakah itu bisa tergolong dalam rasisme atau enggak. Tapi aku cukup yakin buat beberapa orang akan terasa terserang, merasa tersakiti. Meskipun basically kita tahu bahwa artinya sebenarnya cuma halo aja gitu kan. Tapi sebenarnya di sini ada satu hal menarik, yaitu adalah sebenarnya penjual doner pada umumnya sebenarnya bukan orang Jerman, tapi orang Turki atau orang Irak, atau sebenarnya orang Timur Tengah gitu biasanya. Ada kemungkinan bahwa mereka warga negara Jerman, tapi nggak bisa dibilang bahwa mereka orang Jerman asli. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara aku menghadapinya. Nah, kalau aku sendiri, karena aku tahu bahwa mereka orang Timur Tengah atau orang Arab bisa bilang gitu, aku suka jawabin antara Assalamualaikum atau Salam, which is sebenarnya itu adalah bahasa Arab yang artinya, ya kalian tahu semua lah, lebih kayak menyapa aja kan sebenarnya. Mungkin searah sama konnichiwa, searah sama ni hao,
artinya berbeda, tapi penggunaannya sebenarnya searah juga. Menurut aku ini adalah satu hal yang ternyata positif bisa dilakukan, karena akhirnya sapaan itu bisa membuka obrolan sama mereka ini, sama penjual donor ini. Dan akhirnya kita bisa ngobrol, dan akhirnya mereka pun bisa dapat pengertian bahwa aku ini sebenarnya orang Indonesia, bukan orang Cina atau bukan orang Jepang, bukan orang Korea. Dan dari sana pun mereka terbuka kalau sebenarnya negara-negara Asia itu bukan cuma sebatas 3 tadi yang aku sebutin, tapi memang luas banget ya. BTW bahkan kadang-kadang kalau ada orang yang benar-benar baik banget, mereka bisa sampai kasih aku daging lebih ya di donornya. Dan bahkan kadang-kadang ada yang ngasih aku airan. Aku nggak tahu kalian tahu airan apa enggak, tapi itu intinya yogurt yang dikasih, yang rasanya asin. Aku nggak tahu juga kenapa yogurt minum asin, tapi oke begitu. Nah, tapi mungkin kasusnya kalau misalkan cuman kayak yang tadi konnichiwa atau ni hao, which is artinya cuman hello, itu kasus yang biasa-biasa saja. Ada beberapa kali dimana kasusnya aku diledekin karena mata aku yang kecil ini. Biasanya kalau lagi ada event-event besar gitu, contohnya kayak paling terkenal Oktoberfest ya. Oktoberfest kan biasanya setiap bulan September di Munich. Aku kadang-kadang suka mampir. Dan memang banyak orang yang aku nggak tahu apakah mereka sepenuhnya sadar atau di bawah pengaruh alkohol, tapi mereka suka ngeledekin soal mata aku yang kecil ini, atau karena aku orang Asia. Bahkan ada juga yang kayak rasisnya itu sampai literally bilang, ya lu balik aja lah ke negara lu sendiri gitu, buat ngapain sih di sini. Dan aku cukup yakin bahwa itu menyakiti hati banyak orang, bukan cuma aku, tapi orang-orang yang memang dirasisin itu pasti 80%-nya tersakitin ya. Aku nggak tahu apakah masih ada orang-orang yang bisa cuek dengan kata-kata seperti itu. Nah, tapi bagaimana aku meresponnya? Biasanya kalau aku sendiri, aku bakal respon pakai bahasa Jerman. Entah apapun aku ngomong, aku bisa bilang kayak, ya memang benar mata aku kecil, atau aku bilang, memang aku benar orang ASEAN, jadi masalahnya di mana gitu, misalnya kayak gitu. Dan ya, tapi dalam bahasa Jerman, dan itu membuat mereka jadi kayak lebih gimana gitu. Mereka biasanya jadi nggak lanjutin rasis, tapi sedangkan jadi kayak bisa kita jadi bahan obrolan gitu loh. Itu mengapa menurut aku sebenarnya bahasa Jerman penting banget buat kalian. Jadi bukan bahasa Jerman sekedar hanya untuk kuliah, tapi memang kepake juga di kehidupan sehari-hari. Oh ya guys, jadi mungkin informasi singkat aja. Somehow selama aku sempet jalan-jalan di berbagai kota di Jerman, jujur aku merasa kota-kota di Jerman Selatan ke Jerman Barat itu selalu lebih dikit kasus rasismenya dibanding Jerman Timur ya. Aku nggak tahu apakah itu perasaan aku doang atau memang benar, tapi sejujurnya kalau misalkan kalian lihat isu-isu yang ramai gitu di media sosial atau dimanapun, sebenarnya orang Jermannya sendiri, yang asli orang Jermannya sendiri, mayoritas mereka itu sebenarnya kontra sama yang namanya rasisme. Mereka tuh nggak rasis orangnya, bahkan suka mendukung orang-orang yang suka dirasisin dan bener disupport banget gitu. Tapi ya nggak bisa dipungkiri juga bahwa memang banyak orang Jerman yang suka rasis. Bahkan pas aku lagi main Omi TV aja suka ada yang cincang-cong atau rasis atau gimana pun ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang bisa bear atau menahan rasisme dari lisan, atau misalkan dikatain matanya kecil atau dikatain konnichiwa, halo. Tapi mungkin ada di antara kalian bertanya-tanya, apa mungkin ada yang namanya rasisme juga dalam cari kerja? Nah, jujur aku bukan orang yang pantas untuk menilai ini, tapi nggak bisa dipungkiri ada sebagian kecil. Nah, tapi di sini aku bukan ingin menakut-nakuti kalian, justru ingin encourage kalian bahwa sebenarnya mayoritas perusahaan itu mereka ada regulasinya, ada peraturannya, di mana kalian tuh dalam proses penerimaan kerja nggak boleh dirasisin. Dan bahkan ketika kalian udah mulai kerja, kalian tuh nggak boleh dirasisin. Kalau kalian dirasisin, ada badan yang melindungi kalian. Kalian bisa lapor ke orang itu, dan orang yang rasisin kalian itu bisa diberi hukuman lah. Hukumannya aku nggak tahu, berbagai macam. Tapi peraturan ini memang sengaja dibuat supaya jangan sampai dalam perusahaan Jerman ada kasus-kasus rasisme yang justru mengurangi kinerja dari pekerja-pekerjanya. Nah guys, jadi sebenarnya melalui video ini aku tuh pengen mengungkapin kalian harus aware bahwa ketika kalian nanti ke Jerman, kalian kemungkinan besar akan mengalami 1 atau 2 kali rasisme atau bahkan lebih ya. Dan di sini aku tuh pengen kasih tahu kalian supaya kalian nggak kaget ketika kalian mengalami itu, kalian tidak bertindak sesuatu yang menurut aku kurang bijak ya. Dan selain itu, dari sharing aku ini sebenarnya aku pengen encourage kalian bahwa sebenarnya kalian tuh bisa overcome semua kasus-kasus rasisme itu. Dan kalau dalam kasus mungkin kerjaan atau kuliah sendiri, kalian sebenarnya memang udah ada regulasi atau peraturan-peraturan yang mengayomi supaya kalian tuh tidak mengalami yang namanya rasisme. Jadi sebenarnya kalian tidak perlu takut kalian mengalami namanya rasisme di Jerman. Oh guys, jadi segini dulu video aku kali ini. Semoga video yang bermanfaat. Buat kalian yang mungkin ada pertanyaan, boleh tulis komen di bawah. Atau buat kalian yang mungkin pernah mengalami kasus rasisme juga, entah di Jerman atau entah di manapun, tentunya kalian boleh sharing juga di bawah supaya kita juga bisa belajar. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Servus.